Halo, kembali lagi di channel kami bersama saya Rizal Zulmi. Saya seorang agent properti di Semarang. Di konten video kali ini saya bersama dengan Mas Dias. Mas Dias ini marketing in-house PT Bukit Semarang Jaya Metro. Di video kali ini saya akan membahas tentang antara rumah second atau rumah bekas dengan rumah baru itu lebih unggul mana. Nah, teman-teman yang penasaran seperti apa videonya, jangan lupa tonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya Rizal, saya tim rumah second. Saya Dias, saya tim rumah baru. Saat ini saya bekerja sebagai marketing in-house PT Bukit Semarang Jaya Metro. Oke, kita mulai aja perdebatan ini tentang rumah second versus rumah baru. Lebih unggul mana? Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu fisik bangunan. Kalau kita bicara tentang fisik bangunan, jelas rumah second lebih unggul. Karena apa? Karena rumah second bangunan sudah ada, sudah ready. Jadi kita bisa langsung membayangkan rumah itu mau kita tata seperti apa, mau kita isi perabotan seperti apa. Beda dengan rumah baru atau rumah inden. Fisik bangunan belum ada, kita susah membayangkan rumah itu mau kita bikin seperti apa penataan denahnya. Kita juga susah untuk mengira-ngira kira-kira perabotan apa yang akan kita masukkan di dalamnya. Jelas lebih unggul rumah second. Ya, belum tentu Mas Rizal. Kalau rumah second memang sudah tahu fisiknya, tapi keunggulan di rumah baru itu ada beberapa developer, walaupun dia sudah launching, belum ada unit rumahnya, dia biasanya menyediakan untuk unit rumah contohnya. Jadi kita bisa lihat untuk fisik bangunannya. Untuk developer-developer tertentu bahkan keunggulannya dibanding rumah second itu kita boleh perubahan secara minor dan penambahan ruang bangunan secara minor. Jadi beda dengan rumah second yang kalau dia nambah harus bongkar-bongkar dulu. Rumah baru karena inden bangun, jadi dia bisa request penambahan bangunannya itu bisa langsung dengan sekalian waktu bangun. Jadi lebih irit dan lebih efisien untuk rumah baru. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang lingkungan, jelas rumah second lebih unggul. Karena kalau kita beli rumah second, biasanya lingkungan, fasilitas umum, jalan, penerangan, biasanya sudah ada, sudah terbentuk. Lingkungan sudah terbentuk, sudah jadi. Beda kalau kita beli rumah inden di developer atau rumah baru. Biasanya penerangan belum ada, jalan belum terbentuk. Istilahnya kita membentuk lingkungan baru yang mungkin masih dijanjikan oleh developer. Kira-kira seperti itu. Belum tentu Mas Rizal, karena di developer tertentu dia untuk fasus dan fasumnya, fasilitas umum jalan, penerangan, dan yang lainnya itu biasanya mereka sudah punya. Jadi mereka sudah jadi dulu baru bangun rumahnya. Toh juga kalau rumah second dan rumah baru untuk masalah lingkungan lebih enak rumah baru. Karena kita beli rumah baru, lingkungannya juga baru. Jadi relatif untuk adaptasi dengan warganya itu rata-rata warganya baru juga. Jadi kita mudah untuk beradaptasi. Beda dengan rumah second, warganya lama, nanti biasanya kita kesusahan untuk adaptasi dengan warga yang lama. Yang ketiga, tentang cara pembayaran. Tentu rumah baru memiliki banyak kelonggaran untuk cara pembayaran. Salah satunya untuk cara pembayaran KPR. DP-nya biasanya bisa 5%. Developer tertentu bahkan DP-nya itu bisa diangsur lama jangka waktunya itu 12 bulan. Ada bahkan developer tertentu yang sampai 24 bulan untuk ngangsur DP-nya. Kemudian yang kedua, cara pembayaran untuk cash. Bahkan cara pembayaran cash ini bisa sampai cash bertahap 12 bulan. Developer tertentu bahkan ada yang 24 bulan. Paling lama bahkan ada sampai yang 36 bulan atau di 3 tahun.
Ya, emang sih untuk rumah second jarang yang bisa kayak gitu. Bahkan mungkin saya belum pernah dengar bisa pembayaran seperti itu. Tapi jangan salah loh. Untuk rumah second biasanya untuk harganya dengan spek yang sama dengan rumah baru di sekitar situ, dengan spek yang sama, luasan yang sama, luasan bangunan yang sama, lokasi yang sama, itu kadang atau bahkan sering harganya lebih murah dari rumah barunya. Yang keempat, tentang keuntungan investasi. Tentu saja rumah baru sangat menguntungkan, terutama developer tertentu saat pembukaan pra-launching atau saat launching untuk produk tertentu atau klaster tertentu. Biasanya mereka ada harga perdana, jadi harganya sangat murah karena harga pertama. Nah, untuk rumah baru kita tunggu, kita beli pada saat harga perdana, kita tunggu 1 tahun aja, minimal 1 tahun. Pasti harga dari developer itu sudah naik. Nah, saat harga sudah naik, saatnya kita jual. Pasti sudah untung. Untuk rumah second belum tentu seperti itu. Ya, sebenarnya sih sama aja ya. Untuk rumah second sebenarnya asal kita pinter milih lokasi, kita pinter nawar harga, kita pinter intinya kita pinter milih lokasi strategis dan pinter untuk nawar harga, biasanya kita juga untung. Misalkan tahun depan mau kita jual, saya yakin harganya juga tinggi kalau kita dapat harga bagus dan lokasi yang bagus. Kemudian yang selanjutnya kita bicara soal legalitas ya Mas Dias. Ya. Untuk legalitas jelas rumah second lebih mudah, lebih praktis. Karena kalau mau ngecek legalitas ketika kita beli rumah second, kita tinggal menanyakan aja ke pembeli. Kita minta ditunjukkan sertifikatnya seperti apa, IMB-nya seperti apa, PBB-nya seperti apa. Jadi kita tinggal cross check aja, minta ditunjukkan, kita cocokkan dengan KTP pemilik. Nah, kalau misalnya legalitasnya ada di bank, justru lebih bagus dong. Karena kemungkinan legalitasnya itu aman lebih besar. Beda dengan rumah baru atau rumah inden. Kita mesti ngecek developernya dulu, kita mesti ngecek ke BPN, ke bank yang kerjasama dengan developernya. Intinya lebih repot lah. Nah, kalau rumah second kita ngecek keamanan legalitasnya, kita tinggal cekkan di BPN, bisa melalui notaris, bisa cek sendiri. Paling cuma semingguan sudah selesai. Maka dari itu Mas Rizal, berarti tergantung kita sebagai customer harus pintar-pintar pilih developer yang bagus. Karena developer yang bagus biasanya dia punya pengalaman puluhan tahun. Jadi developer yang bagus itu dia akan terbuka mengenai proses tentang legalitasnya. Dia akan terbuka sekali. Maka dari itu harus ada perbedaan. Jangan sampai salah pilih developer yang abal-abal. Kemudian poin yang terakhir, kalau kita bicara pemilihan bank dan notaris, jelas rumah second lebih unggul Mas Dias. Kalau kita bicara pemilihan bank dan notaris, kalau rumah baru jelas kita dibatasi dengan hanya bisa pakai bank dan notaris yang hanya kerjasama dengan developer tersebut. Tetapi kalau rumah second, kita bebas memilih KPR bank mana saja, kita bebas memilih notaris mana saja, selama sertifikat tidak diagunkan di sebuah bank. Kira-kira seperti itu. Belum tentu Mas Rizal, justru developer yang besar dan ternama, dia untuk pemilihan notaris dan banknya itu sangat selektif. Bahkan bisa dibilang pemilihan notaris dan banknya itu sangat kredibel. Yang sudah puluhan tahun bekerja, dia punya jam terbang tinggi. Untuk bank-bank tertentu, untuk penawaran di developer, bahkan ada suku bunga yang sangat murah yang kerjasama dengan developer itu yang tidak bisa didapat beli di rumah second. Jadi seperti itu Mas Rizal. Gimana menurut Mas Rizal tentang kesimpulan konten kita ini? Ya sebenarnya gini, beli rumah baru maupun rumah second itu ada plus minusnya, ada untung ruginya. Misalnya gini, kalau beli rumah baru, rumah inden,
otomatis yang kita dapat benar-benar rumah baru, rumah yang belum ditempati siapa-siapa. Kita pemilik pertamanya, itu keuntungannya. Kalau beli rumah second, keuntungannya bangunan sudah siap. Intinya tetap masing-masing ada plus minusnya. Tinggal kebutuhan orang itu seperti apa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Hanya tinggal kebutuhan kita seperti apa. Kita mau beli rumah baru, kita mau beli rumah second, menurut saya sama bagusnya. Kalau Mas Dias kira-kira seperti apa pendapatnya? Nah, saat kesimpulan ini saya sangat setuju dengan Mas Rizal. Jadi mau beli rumah second dan beli rumah baru itu semuanya kembali ke customer. Semuanya yang nonton konten ini kembali lagi mau pilih yang mana. Itu tergantung kebijakan dan pilihan customer itu sendiri. Oke, saya tutup ya. Ya. Oke. Sekian konten kita kali ini teman-teman tentang rumah second versus rumah baru atau rumah inden. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa menonton video kami yang lain. Nantikan video kami yang lain juga. Oh ya, jangan lupa follow Instagram saya Rizal Zulmi di sini, Rizal Zulmi Property. Kemudian Instagramnya Mas Dias. Ya. Apa Mas Dias? Dias Jaya Metro di sini bisa follow. Terima kasih.